Pada kesempatan hari ini saya sharing tentang topik yang berbeda dari sebelumnya. Di sini saya sharingnya dengan topik berbeda dan buku yang berbeda juga. Di sini saya menggunakan eh, buku Globalizing Human Resource Management, pengarangnya Paul Sparrow, Chris Breiter, dan Hilary Harris. Nah, untuk lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, eh, manajemen sumber daya manusia internasional semakin ketika perusahaan global dan teknologi informasi dan komunikasi, organisasi dan geografis baik. Manajemen sumber daya manusia internasional semakin ketika perusahaan global dengan teknologi informasi dan komunikasi mengubah struktur organisasi dan proses bisnis, serta menyebut batasan organisasi dan organisasi baik besar maupun kecil menempuh meningkatnya persaingan dengan lebih cepat, karena semakin banyak pesaing memasuki pasar tradisional melalui penggunaan teknologi. Pelaku bisnis telah menyadari bahwa tanpa memperhatikan pasar dan persaing asing, kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka di internet dan komersi makin meningkat arus barang dan jasa internasional. Oleh karena itu, kecepatan internasionalisasi akan terdampak pada peningkatan peranan sumber daya manusia. Perluasan penggunaan web secara ini mulai mempengaruhi struktur organisasi, proses bisnis, dan pola perdagangan global. Beberapa kepercayaan bahwa dampak ekonomi e-komersi pada abad ke-21 akan sama pentingnya dengan pengenaan metode produksi massal di abad ke-20. Nah, perubahan mendasar dalam pemikiran global dapat dilihat dalam tindakan beberapa organisasi multinasional dan domestik. Terbuka mereka didorong oleh kebutuhan untuk tetap berinovasi dalam hal apapun yang mungkin terjadi di depan dalam meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Juga ingin mengubah identifikasi karyawan internasional fokus pada peranan perusahaan multinasional dan pendapatan bahwa penemuan dan memelihara orang-orang yang mampu menerapkan strategi internasional sangat penting bagi perusahaan tersebut. International Human Resource Management dianggap memiliki domestik nama yang sama dengan Human Resource Management dalam konteks nasional, tetapi untuk beroperasi pada skala yang sangat besar dengan mempertimbangkan strategi yang lebih kompleks, koordinasi lebih kompleks, dan tujuan kontrol serta adanya beberapa fungsi sumber daya manusia dan sumber daya manusia tambahan dianggap perlu untuk mengakomodasi kebutuhan akan keragaman unit operasi yang lebih besar, lebih banyak mempengaruhi kepentingan eksternal, tingkat yang lebih tinggi, dan wawasan pribadi yang lebih dalam tentang karyawan dan situasi keluarga karyawan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa globalisasi dapat dalam organisasi itu didorong oleh apa yang terjadi dalam fungsi bisnis ketika mereka berusaha untuk mengkoordinasi mengembangkan hubungan antara unit fungsi yang tersebar secara geografis. Nah, kontrol di mana pengaruh kegiatan fungsional untuk menyelaraskan dengan harapan yang ditetapkan dalam target perusahaan kegiatan mereka di seluruh pembatasan pada tahun 1992. Berpendapat bahwa
Sebagian besar fungsi global dalam pandangan meliputi manufaktur, kontrol, dan inventaris, pabrikan, perakitan, kontrol kualitas, penguji, kemesinan, dan pemeliharaan, peralatan, penelitian dan pengembangan juga itu termasuk eksperimen, desain, mengembangkan dan menguji prototipe dan dokumen teknis untuk produk dan proses baru, serta adanya pemasaran di mana ada periklanan, promosi, branding besar, mengemas, penentuan harga, dan pemeliharaan saluran baru. Ini sistem informasi dan fungsi-fungsi manajemen disebut juga sebagai awal dari proses interaksi fungsional global, karena informasi adalah salah satu metode integrasi yang dampaknya bermanfaat di bidang manufaktur. Penelitian ini di bidang manufaktur, penelitian dan pengembangan, serta pemasar dan integrasi berbasis informasi. Akan tetapi bentuk yang lebih penting dan efektif dalam integrasi berbagai fungsi bisnis dan operasi di tahun-tahun mendatang. Peneliti sebelumnya tentang integrasi global telah memberikan bersama-sama kegiatan fungsional. Ini terhubung lebih baik lintas batas geografis melalui arus informasi yang dimaksud untuk meningkatkan inovasi dan pembelajaran dalam praktis perusahaan multinasional. Memanfaatkan beberapa mekanisme integrasi secara bersama dan dengan berbagai tingkat intensitas untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol global. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mendukung sumber daya manusia yang signifikan yang diperkenalkan secara rinci, yaitu yang pertama itu adanya keterjangkauan sumber daya manusia, yang kedua adanya tema global atau filosofi dari IRT 4, yang ketiga ada keunggulan sumber daya manusia dan transfer pengetahuan. Saya akan membahas lebih rinci tentang 3 hal tersebut. Yang pertama itu adanya keterjangkauan sumber daya manusia. Jadi organisasi itu mencurahkan banyak perhatian untuk memastikan bahwa mereka menempatkan orang-orang mereka di tempat yang paling efektif dari segi biaya dan menekankan biaya operasional itu serendah mungkin. Nah, di Bali sebagian besar upaya restrukturisasi fungsi sumber daya manusia global baru-baru ini adalah untuk memberikan kebutuhan dari strategi bisnis global dengan cara yang dengan baik yang signifikan. Mungkin kemudian banyak perusahaan menilai kegiatan mereka untuk mendorong duplikasi dan pemborosan untuk memastikan nilai tambah, serta untuk dari pekerja transisional bunyi yang sering dapat disampaikan secara langsung oleh teknologi baru menuju kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan kemampuan dan pengembangan bisnis dan minat yang meningkatkan pada kemampuan organisasi untuk mengukur output dari sumber daya manusia yang mencerminkan kebutuhan untuk memberikan pengaruh pengurangan biaya-biaya dan memastikan keterjangkauan SDM. Selanjutnya yang kedua itu adalah tema global atau filosofi sumber daya manusia sentral. Nah, di mana faktor kedua tersebut masuk mengambil keputusan sentralisasi konvensi praktis
Sumber daya manusia genesis praktis sumber daya manusia di seluruh industri dan menjalinkan kemitraan strategis. Nah, di sini organisasi menyerapkan tema umum untuk mereka yang relevan untuk semua organisasi maupun mitra yang membutuhkan tingkat koordinasi pusat dan penempatan aturan itu ada keunggulan sumber daya manusia dan transfer pengetahuan, di mana hal tersebut termasuk membangun keadilan sumber daya manusia global, menciptakan pusat-pusat keunggulan berdasarkan sumber daya manusia global, memanfaatkan sumber daya manusia, dan mengejar inisiatif manajemen ada meningkatkan fokus pada manajemen pengetahuan dalam organisasi departemen sumber daya manusia internasional, mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan dari jaringan operasi baik sebagian praktis dalam komunikasi sumber daya manusia dan sebagai fasilitor di tempat lain dalam menggunakan organisasi dampak teknologi informasi dan komunikasi baru pada HRM global. Itu bisa mendukung para manajer ini tanpa interaksi HRM formal, serta membuka kemungkinan baru untuk fokus pada kemampuannya dan peranan pengembangan bisnis, serta enable sumber daya manusia yang mana sedang direkayasa di pasar global. Dalam banyak kasus fungsi global itu sendiri juga dipandang sebagai terapan pusat keuntungan yang baik diselenggarakan berdasarkan basis global. Selanjutnya ada pengelolaan mobilitas internasional. Salah satu dari ciri umum organisasi yang beroperasi di area internasional adalah perlunya peningkatan mobilitas. Jadi pada suatu waktu tertentu, terutama topik atau international human resource management, itu berkaitan dengan manajemen ekspatrial. Namun di antara pemain internasional yang lebih besar dan lebih mapan, yang ada perubahan terutama lingkungan yang jauh lebih kompetitif, yang memaksa peningkatan perhatian terhadap pengurangan biaya dan efektivitas biaya itu sendiri. Nah, di antara orang-orang yang dipekerjakan paling mahal organisasi maupun dan pengukuran kerja real itu adalah untuk sedikit dan ini memiliki efek langsung pada cara organisasi memandang mereka dan tantangan mobilitas internasional, desentralisasi dan perampingan selama dekade terakhir, bahwa banyak perusahaan multinasional telah kehilangan kemuliaan dalam manajemen ekspektasial yang dibangun selama bertahun-tahun karena jumlahnya yang meningkat, sehingga diperlukannya pendekatan baru. Nah, itu ada dua. Jadi yang pertama, hubungan pengembangan dan manajemen ekspatriat dalam strategi internasional yang lebih luas. Terus yang kedua itu adalah positif mobilitas pada organisasi internasional dan implikasi bagi individu yang berbagai bentuk mobilitas ini. Dari perspektif strategi, kami telah mencapai
catatan peran expatriat. Nah, oke. Dari tip strategi, kami telah mencatat peranan operasi sebagai salah satu kendaraan untuk mentransfer pengetahuan global. Penugasan internasional ini juga dipandang sebagai proses utama di mana organisasi dapat mengembangkan kepemimpinan global. Misalnya dan Harvey pada tahun 2001 itu mungkin contoh gila, di mana 85% penerapan tugas global berasal dari 27 negara di luar Australia, dan kebijakan tersirat pada 80% tim manajemen puncak yang telah menambahkan pengalaman internasional. Namun kepentingan itu untuk mengambil perdagangan yang lebih baik. Mobilitas memiliki banyak bentuk, termasuk tugas yang pendek, dan komputer mengelola implikasi mobilitas organisasi dan pribadi. Tugas pada tahun 2001 telah mengaplikasi sifat perubahan dalam pengelolaan staf internasional melalui model perspektual yang menyoroti sifat-sifat listrik dari kegiatan ini secara khusus. Ini menekankan hubungan antara internasional dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, model ini mengidentifikasi 6 tahap utama untuk melaksanakan penugasan internasional, di mana 6 tahap tersebut terdiri dari yang pertama, kepuasan pemangku kepentingan dan identifikasi kontribusi. Yang kedua, mendefinisikan strategi, definisi sasaran dan tujuan. Ketiga, perencanaan tugas dan analisis proses dan identifikasi kemampuan. Yang keempat, mendefinisikan profil pekerjaan internasional. Yang kelima itu adalah siklus penugasan global. Yang keenam adalah repatriasi atau tugas model baru, mengadopsi pandangan sentrial kepentingan, di mana menurut pendekatan ini tujuannya untuk masing-masing dari penugasan harus berasal dari identifikasi dan definisi kebutuhan dan keinginan kepentingan yang sangat jelas dalam hal menugaskan internasional. Ada 5 kategori utama kepentingan dalam mengidentifikasi di negara tuan rumah dan negara asalnya sebagai berikut. Yang pertama itu adanya pemegang saham, yang kedua adanya pelanggaran, yang ketiga itu ada masuk, yang keempat ada regulator dan pemerintah, atau terakhir itu adalah adanya karyawan, perubahan dalam bentuk dan harapan masing-masing kepentingan ini secara dinamis. Nah, berdampaknya pada manajemen pegawai internasional ada profesional international resource management secara global. Jadi international management itu berfokus pada merek NSC dan berpendapat bahwa penentuan dan penemuan memelihara orang-orang yang mampu menerapkan strategi internasional yang sangat penting untuk perusahaan. Seperti itu terjadi international human resource management ini dianggap memiliki dimensi utama yang sangat sama dengan HRM dalam konten nasional, tetapi untuk beroperasi pada skala yang sangat besar
dengan pertimbangan strategi yang lebih kompleks, koordinasi yang lebih kompleks, dan tuntunan kontrol serta beberapa fungsi sumber daya manusia tambahan. Fungsi sumber daya manusia tambahan itu dianggap perlu untuk mengakomodasi kebutuhan akan beragam unit operasi yang lebih besar, lebih banyak berpengaruh kepentingan internal tingkat yang lebih tinggi, dan wawasan pribadi yang lebih mendalam tentang kehidupan karyawan dan situasi keluarga peneliti. Peneliti mungkin mereka fokus pada pemahaman fungsi-fungsi sumber daya manusia yang berupa tentang tingkat perusahaan go internasional, dan memulai mendefinisikan kontingensi penting yang mempengaruhi fungsi sumber daya manusia saat menjadi internasional, dan ini termasuk satu negara tempat NSC beroperasi. Kemudian ada ukuran yang siklus hidup perusahaan, dan selanjutnya ada tipe-tipe karyawan profesional. Itu mungkin terlibat dalam kemampuan internasional, menjadi dalam artian bahwa kepemimpinan perusahaan yang bekerja mereka didasarkan dari luar negeri atau luar negara mereka sendiri, sehingga mereka melaporkan secara internasional. Selanjutnya mereka karena cakup geografis yang lebih luas dari peranan mereka itu sendiri, jadi selanjutnya ada mungkin kebutuhan akan basis pengetahuan internasional dalam kegiatan dan topik sumber daya manusia tertentu. Nah, melalui peningkatan internasionalisasi basis pelayanan, di mana mereka secara tidak langsung harus sadar diri secara internasional. Nah, jadi di sini setelah dilakukan penelitian adanya fungsi basis web yang dijalankan pada awal 2001, di mana ada mencakup spesialisasi sumber daya manusia dari semua area internasional. Nah, jadi item survei yang dicabut adalah fungsi sumber daya manusia yang terlibat dalam luar negeri internasional, ataupun keduanya kemungkinan adanya batasan geografis. Yang selanjutnya itu ada tipe karyawan yang cakup oleh peranan mereka, dan serangkaian demografis tentang organisasi pemberian kerja. Di sini tentang mana kegiatan fungsi nasional dalam sumber daya manusia yang lebih memilih banyaknya orang dengan unsur internasional yang lebih dalam peranan dan basis pengetahuan mereka. Dengan jelas beberapa fungsi sumber daya manusia itu dipengaruhi oleh para profesional dengan tingkat aktivitas peranan internasional yang lebih tinggi. Jadi fungsi komunikasi, rekrutmen, membayar, pelatihan, manajemen kinerja, dan perubahan budaya jauh lebih mungkin dilakukan para profesional di tingkat internasional. Yang jelas di sini di mana dalam kasus ini tekan pada sumber daya manusia organisasi agar seefektif mungkin di seluruh organisasi mereka. Di sisi lain, aktivitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keragaman pengaruhnya biaya-biaya proses rekayasa ulang dan aktivitas suara karyawan yang berkaitan dengan hubungan industri jauh lebih sering. Nah, urusan dalam negeri dan lagi-lagi beberapa logika itu jelas ada, misalnya di berbagai negara serikat bekerja di
dengan isi peraturan yang sangat berbeda berkaitan dengan peluang yang diberikan pada karyawan agar suara didengar dalam isu-isu dalam organisasi, tetapi beberapa karyawan dianggap itu kurang jelas yang dapat diperdebatkan. Nah, itu seperti kesetaraan dan keragaman atau pengurangan biaya. Nah, kebijakan penting ditingkatkan dunia untuk organisasi internasional yang terus dasar yang berbagai aspek kesejahteraan dan beragam yang diikuti berbagai di internasional sebagai lawan dari organisasi domestik, dan lebih lanjutnya dorongan untuk mengaruhi biaya tetap menjadi pendorong utama human resource management global ini. Mungkin yang kita lihat di sini mencerminkan tidak lebih dari bahwa mayoritas operator di bidang international management ini masih didominasi oleh manajemen penerimaan transfer internasional dan belum menyesuaikan dengan tuntunan yang semakin banyak diberikan pada mereka. Beberapa penjelasan tentang pengurangan biaya mungkin dijelaskan oleh profesi dia yang lebih besar dan visibility task yang lebih besar dari operasi, agar banyak orang yang masih melakukan investasi besar dalam mengembangkan keadaan, tapi mereka menilai kegiatan mereka untuk mengurangi terobosan, memberikan nilai tambahan dan untuk beralih dari pekerjaan transaksional murni yang sering kali dapat disampaikan secara langsung oleh teknologi baru yang menuju kegiatan yang berhubung dengan kemampuan dan pengetahuan bisnis dan minyak yang tak pada kemampuan organisasi yang mengukur output dari fungsi sumber daya manusia, di mana mencerminkan kebutuhan untuk dapat memberikan pengaruh biaya dan memastikan keterjangkauan sumber daya manusia pernah diperhatikan substansial diberikan pada komunikasi peranan spesialis HR spesialis internasional yang berhubung dengan peningkatan fungsi pada manajemen pengetahuan. Nah, sejauh ini beberapa fungsi mungkin banyak perdebatan yang didorong oleh spesialis, di mana mungkin resource manajemen global sebagai proses benarnya dan membantu mengeksploitasi stok pengetahuan, khususnya pengetahuan insting yang kuat yang belum sepenuhnya dikembangkan, tetapi perubahan itu sedang terjadi. Ini memberikan tekanan pada internet perusahaan dan teknologi yang fungsi manajemen sumber daya manusia juga harus bergulat, dianggap memenuhi standar persediaan HRM secara strategis. Pandangan yang telah digunakan baru ini secara kulon dan sekian sharing materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau materi yang kurang tepat dan belum begitu sempurna dalam saya men-sharingkan materi tentang manusia manajemen kali ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika masih kurang dalam penyampaian materi kali ini. Nah, sekian dari materi saya ucapkan
Terima kasih dan selamat malam.